إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas bisa hadirnya kita di majelis Jumat yang mulia ini. Kita bersyukur atas begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan dan waktu luang, di mana dua nikmat tersebut sering dilalaikan oleh manusia. Dan kadangkala kita perlu disakitkan dulu oleh Allah untuk bisa menyadari betapa besarnya nikmat kesehatan. Dan kita perlu dibikin sibuk terlebih dahulu untuk menyadari betapa besarnya nikmat kelonggaran atau waktu luang. Karenanya marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Salat tersara marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadi umatnya yang bisa meneruskan perjuangan dakwah beliau, menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin ke segenap penjuru alam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai khatib kami mewasiatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa semampu kita, sebisa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan berusaha mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semaksimal mungkin apa-apa yang memang jelas-jelas telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini kami ingin menyampaikan satu sirah atau hadis tentang bagaimana kemudian salah seorang sahabat yang bernama Amr bin Taglib. Jadi ketika suatu masa, ketika masa-masa perjuangan Islam di awal, begitu banyak peperangan, maka ketika pasukan atau kaum muslimin mendapatkan kemenangan, jamaah sekalian, biasanya diadakan pembagian harta rampasan perang kepada para sahabat dan segenap pejuang-pejuang Islam yang terlibat dalam peperangan tersebut. Diceritakan di satu masa ketika selesai perang, maka ada sebagian dari sahabat yang diberikan harta rampasan perang tersebut dan sebagian yang lain tidak diberikan. Dan ini ada dalam penggalan kisah ketika Rasulullah SAW menyampaikan, sungguh ada orang yang kuberi
dan ada yang tidak aku beri. Namun yang tidak aku beri, maksudnya harta rampasan perang itu lebih aku sukai daripada yang aku beri. Beberapa orang aku beri karena hati mereka masih ada keluh kesah dan ketakutan. Dan beberapa orang aku percayakan kepada kecukupan dan kebaikan yang telah Allah janjikan kepada hati mereka. Di antara mereka itulah ialah Amr bin Taglib. Begitulah salah satu kutipan dari hadis Rasulullah SAW. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat hadis ini, maka kadang kita bertanya, kenapa kemudian Rasulullah SAW tidak memberikan harta rampasan perang itu kepada seluruh sahabat atau pasukan Islam pada saat itu? Dan ternyata respon dari Amr bin Taglib ketika mendengar perkataan dari Rasulullah SAW, justru ia mengatakan bahwa saya lebih mencintai ucapan Rasulullah SAW dan tidak ingin menukarnya dengan unta-unta merah. Artinya sahabat Amr bin Taglib ini ikhlas dengan ketentuan itu, bahwa dia dan beberapa yang lainnya tidak mendapatkan harta rampasan perang. Kalau kita merefleksikan kehidupan sekarang ini, jamaah sekalian, seringkali kerja-kerja profesi atau kerja-kerja keseharian kita, reward dan imbalan yang kita berikan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi kita beruntung karena kita adalah orang Islam, yang dimana dimensi reward atau dimensi balasan itu tidak hanya berhenti di dunia, tapi ada dimensi pasca dunia, yaitu dimensi akhirat, jamaah sekalian. Sebagaimana mukadimah tadi, kami membacakan satu surat, satu ayat, surat Al-Imran ayat ke-185, yang artinya kurang lebih setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Artinya dalam perspektif Islam, sesungguhnya dunia ini sebetulnya tidak mencukupi untuk menyempurnakan reward atau bahkan punishment yang ada di dunia ini. Tidak cukup. Maka kita beruntung karena kita punya dimensi lain yang lebih luas, yaitu dimensi akhirat. Kadang-kadang pekerjaan kita, jerih payah kita, amal-amal profesi kita tidak semestinya atau tidak dihargai sebagaimana mestinya. Ada yang dihargai lebih dari yang semestinya, begitu pula ada yang dihargai kurang dari yang semestinya. Tetapi beruntunglah kaum muslimin atau kita sebagai umat Islam, karena insya Allah kita memahami bahwa hitungan-hitungan kesempurnaan itu tidak di dunia sesungguhnya, tetapi di akhirat. Tadi disampaikan dalam ayat 185 Al-Imran tadi bahwa kesempurnaan balasan itu ada di akhirat, dan hari kiamat sajalah disempurnakan balasan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin ketelitian dan kecermatan dalam balasan dan reward terkait amal-amal kita selama di dunia, sebagaimana di Quran surat Al-Zalzalah ayat ke-7 dan 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Artinya ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai kaum muslimin, amal kecil ataupun kesalahan kecil akan ada balasannya. Beruntungnya kita sebagai kaum muslimin, kita tapi juga memiliki fasilitas, jemaah sekalian. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama di dunia ini, ada media-media, ada fasilitas-fasilitas untuk menghapusnya. Dari Jumat ke Jumat bisa menghapuskan dosa.
dari Ramadan ke Ramadan bisa menghapuskan dosa. Keburukan jika diikuti dengan kebaikan juga bisa menghapuskan dosa. Dan tentu saja taubatan nasuha juga bisa menghapuskan dosa. Karenanya jamaah sekalian, sebagai kaum muslimin tentu tugas kita di dunia ini dalam kerja-kerja profesi, kerja-kerja amal, kerja-kerja profesional, tentu bekerja sebaik mungkin tanpa perlu khawatir bahwa pekerjaan kita apakah akan dibalasi dengan setimpal atau tidak. Karena kita meyakini kalaupun di dunia ini kita tidak mendapatkan balasan dengan layak, insya Allah itu menjadi bagian dari hal yang bisa kita dambakan atau menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Di Quran surat At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepadanya yang mengetahui yang maha gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Koridornya adalah jamaah sekalian, sebagai kaum muslimin kita bekerja asal mematuhi koridor yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mematuhi koridor apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan bolehlah kita melihat koridor opini dari kaum muslimin, maka itu sudah cukup bagi kita untuk kita terus berusaha melakukan yang terbaik dalam kerja-kerja dunia kita. Karena insya Allah dunia ini memang bukan tempat untuk menyempurnakan semuanya. Masih ada kampung akhirat yang insya Allah dengan sangat teliti dan dengan detail akan mendapatkan apa yang kita kerjakan di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaquwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini, saat ini sudah memasuki pekan-pekan terakhir di bulan Sya'ban, di bulan Rajab mendekati bulan Sya'ban. Maka ada doa yang dianjurkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita berdoa semoga diberkahi umur kita, waktu kita, usia kita di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban nanti, dan dipanjangkan umur kita sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan. Sebagai penutup, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bekerja secara maksimal, memenuhi tugas-tugas kita sebagai tugas profesi, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Insya Allah kalau kita niatkan tidak sekedar pekerjaan dalam perspektif dunia tapi juga akhirat, maka insya Allah hanya kebaikan yang akan berujung pada amal-amal kita itu. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول